Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Angkatan 14, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyampaikan tugas analisis isu kontemporer yang telah kami susun. Pada tugas kali ini, kami membuat penilaian kriteria masalah berdasarkan dari teknik AKPK, yaitu kriteria berdasarkan aktual kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Dalam penentuan masalah ini, kami mengambil 5 judul masalah yang masih berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Yang pertama adalah keterlambatan pelaporan data administrasi nikah di KUA. Yang kedua, kurangnya pemahaman literasi digital pada penyuluh agama. Yang ketiga, terganggunya kerukunan umat beragama. Yang keempat, perawatan sarana dan prasarana rumah ibadah yang tidak merata. Dan yang kelima adalah minimnya pemanfaatan website resmi Kemenak Kota untuk informasi. Dari 5 judul tersebut, kami mengambil 3 besar, yaitu kurangnya pemahaman literasi digital pada penyuluh agama dengan total nilai dari analisis AKPK yaitu 15, terganggunya kerukunan umat beragama dengan nilai 16, dan minimnya pemanfaatan website resmi Kemenak Kota Tanjung Balai untuk informasi publik dengan total nilai 15. Dari keseluruhan total tersebut, maka yang tertinggi adalah judul masalah terganggunya kerukunan umat beragama, sehingga kami mengambil judul tersebut sebagai topik masalah dalam kriteria isu kontemporer. Baiklah, latar belakang kami mengambil permasalahan mengenai terganggunya kerukunan umat beragama, yaitu Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang dikenal dengan keragaman etnis dan agama. Namun kerukunan umat beragama di kota ini sempat tercoreng oleh insiden kerusuhan yang terjadi pada tahun 2016. Peristiwa tersebut menjadi cerminan bahwa kerukunan yang selama ini terjalin rapuh dan mudah terpecah akibat kesalahpahaman dan provokasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam akar permasalahan, dampaknya, serta upaya-upaya strategis untuk menguatkan kembali toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Tanjung Balai, agar insiden serupa tidak terulang dan kota ini dapat kembali menjadi teladan dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Lalu tujuannya adalah pengangkatan isu ini tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai, memahami faktor penyebabnya, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk membangun kembali toleransi dan keharmonisan di tengah masyarakat. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu pertama, minimnya pemahaman antar agama yang dengan arti yaitu kurangnya edukasi dan interaksi yang mendalam antara umat beragama yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka negatif. Yang kedua adalah pengaruh isu provokatif. Media sosial dan isu-isu dari luar daerah seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah masyarakat. Yang ketiga, kurangnya peran tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat atau agama kurang berperan aktif dalam mengedukasi dan menjadi penengah saat terjadi konflik. Dan yang keempat adalah ketidakpercayaan pasca konflik. Pasca insiden 2016 masih ada residu trauma yang ketidakpercayaan yang dapat menghambat upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Baiklah, analisis masalah sesuai dengan teknik analisis Fishbone, yaitu terganggunya kerukunan umat beragama sebagai tujuan atau permasalahan utama yang kami angkat dalam presentasi ini, dan dapat kita simpulkan menjadi 4
masalah, bagian masalah atau 4 objek masalah yang menjadi akar dari terganggunya kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai. Yang pertama, pendidikan dan pemahaman dengan poin-poin yaitu edukasi lintas agama, rendahnya pemahaman toleransi dan kurang interaksi. Terus adalah media dan informasi dengan poin media sosial yang disalahgunakan, isu luar daerah provokatif, dan literasi digital yang rendah. Yang ketiga adalah peran tokoh masyarakat, yaitu dengan poin tokoh kurang aktif menjadi penengah, minim fasilitasi dialog, serta kurang terlibat dalam pencegahan konflik. Dan yang terakhir, psikologis dan sosial pasca konflik, yaitu poinnya trauma pada tahun 2016, ketidakpercayaan, dan hambatan emosional. Dengan analisis dan identifikasi yang telah dibuat, maka kami simpulkan teknik pemecahan masalahnya yaitu berdasarkan 4 poin setelah dipecah dalam analisis Fishbone, yaitu pada media dan informasi, maka pemecahan masalahnya yaitu membuat konten-konten positif di media sosial yang mempromosikan kerukunan dan toleransi. Lalu untuk peran tokoh masyarakat dengan solusi forum dialog rutin lintas agama di bawah fasilitas FKUB atau forum kerukunan umat beragama yang ada di Kota Tanjung Balai. Yang ketiga, pendidikan dan pemahaman, yaitu dengan program edukasi lintas agama dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan yang terakhir, psikologis dan sosial pasca konflik, yaitu dengan melakukan kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, bakti sosial, atau pasar murah yang disponsori atau diinisiasi oleh pemerintah yang melibatkan semua agama. Setelah itu kami membuat rumusan isu. Rumusan isu yang kami dapat dari analisis tersebut adalah keragaman agama di Kota Tanjung Balai merupakan aset sosial yang berharga. Namun, pernah terguncang oleh insiden kerusuhan tahun 2016 yang memunculkan trauma dan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Minimnya pemahaman lintas agama, penyebaran isu provokatif melalui media sosial, serta kurang aktifnya peran tokoh masyarakat dalam meredam konflik jadi faktor yang memperburuk situasi. Kondisi ini menghambat upaya rekonsiliasi dan berpotensi memicu kembali konflik horizontal jika tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi untuk memulihkan, menjaga, dan memperkuat kerukunan umat beragama di kota ini agar harmoni sosial dapat kembali terwujud dan menjadi teladan bagi daerah lainnya. Lalu, gagasan yang kami sampaikan adalah pembangunan platform digital lintas agama seperti website, atau kita fokus ke sosial media yang membangun atau memberikan citra atau memberikan informasi mengenai kerukunan umat beragama supaya bisa menjadi media-media harmonis dan bisa mempersejuk dan mendamaikan ego-ego mengenai agama. Lalu membuat konten edukasi interaktif seperti video, infografis, dan modul e-learning tentang moderasi beragama serta kisah inspiratif kerukunan dari berbagai daerah. Lalu menginisiasi kampanye di media sosial bertema kerukunan dengan tagar khusus, mengajak masyarakat membuat dan membagikan konten positif yang menonjolkan nilai-nilai toleransi. Sebagai penutup, kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan kemajuan daerah. Insiden masa lalu menjadi pelajaran berharga bahwa toleransi dan rasa saling percaya harus terus dirawat. Melalui kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, masyarakat, maupun generasi muda, pemanfaatan pendekatan edukasi, dialog, dan inovasi berbasis digital dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah konflik, memperkuat interaksi positif, serta membangun kembali kepercayaan yang sempat terkikis. Dengan komitmen bersama dan langkah yang berkesinambungan, Kota Tanjung Balai berpotensi kembali menjadi contoh nyata bagi keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan.
Pada lampiran ini kami sampaikan eh, foto atau dokumentasi pada saat kami berdiskusi dan mengerjakan tugas tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami kelompok 4A angkatan 14 dengan anggota yaitu Al-Ma'wa, Debi Suni Arif Ritonga, Muhammad Fahri Al-Fayed, Muhammad Fernanda, dan Muhammad Kurniawan mengucapkan kembali terima kasih kepada eh, Widya Iswara atau pembimbing kami telah eh, membimbing untuk menyelesaikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.